wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Amin. Baik, seperti biasa dalam pelajaran Ibu kali ini, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, Ibu akan mengabsen kalian 2 kali. Yang pertama, Ibu akan mengabsen kalian secara langsung di pembelajaran online kali ini. Untuk absen yang kedua, Ibu akan rekam pembelajaran kita dan Ibu akan upload di YouTube, dan kalian bisa absen yang keduanya itu di kolom komentar, tulis nama kalian, kelas kalian, dan jawab hadir. Baik, sebelum memulai pelajarannya, Ibu akan pimpin doa. Semoga pelajaran kita kali ini dalam pembelajaran online diberi kelancaran dan keberkahan ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk absen yang pertama, Ibu akan sebut nama kalian dan tolong jawab hadir dan di-on-kan kameranya ya, karena ini akan Ibu rekam dan akan Ibu upload di YouTube. Mutaharo. Mutaharo hadir, Bu. Gunawan. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Sunasi. Ada, Bu. Baik, hadir semua ya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau mengingatkan ke kalian untuk selalu jaga kesehatan dan untuk selalu menjaga kebersihan, patuhi 5M. Semalam Ibu sudah share video yang berkaitan dengan materi kita kali ini di bab 5, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Apakah kalian sudah simak videonya dan apa yang kalian tangkap dari isi video tersebut? Memadukan kerajinan modern dan tradisional yang bernilai seni, Bu. Sebuah kerajinan yang sudah terkenal dan mendunia, Bu. Ide-ide usaha kerajinan. Ya, tepat sekali, karena pembelajaran kita kali ini akan membahas seputar mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu menyusun perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Baik, langsung aja kita bahas materinya ya. Nah, tadi di awal materi, kalian sudah baca ya judul materinya, ada kata-kata global. Nah, apa sih itu global? Global dapat diartikan itu mencakup keseluruhan atau seluruh dunia. Nah, kira-kira apa nih kebutuhan yang bersifat global? Tentu saja seperti yang sudah kita ketahui ya anak-anak, itu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, itu termasuk kebutuhan yang bersifat global. Tetapi seiring perkembangan zaman, banyak sekali bermunculan kebutuhan-kebutuhan baru, seperti kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan, alat transportasi, alat komunikasi, perhiasan, bahkan hiburan masuk ke dalam kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menyaingi kebutuhan-kebutuhan utama atau kebutuhan primer, yang tadinya kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya handphone atau gadget lainnya itu masuk ke dalam kebutuhan ketiga atau kedua, kebutuhan tersier atau sekunder, itu bisa berada di posisi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan primer. Kok bisa? Karena sebagian besar manusia sudah mengikuti perkembangan zaman, di mana untuk memenuhi atau menjaga kebutuhan-kebutuhan tersebut seperti laptop, handphone, atau gadget lainnya, agar tidak mudah rusak atau efisien dalam penggunaannya, bermunculan nih kebutuhan-kebutuhan baru atau ide-ide peluang usaha baru seperti untuk membuat case HP, tas laptop, holder gadget, dan lain-lain. Nah, coba sekarang kita bayangkan
jika kebutuhan global kita kombinasikan dengan kerajinan kebudayaan lokal yang kita miliki. Seperti produk modern, kita kasih sentuhan tradisional Indonesia. Jadi di satu sisi kita memenuhi kebutuhan secara global, tetapi secara nilai kita memberikan nilai seni nasionalisme dari produk yang kita ciptakan. Nah, kalau kalian masih ingat, di bab pertama kita sudah membahas yaitu mengenai wirausaha produk kerajinan secara lokal. Itu di sana kita ada membahas mengenai 6M. Apakah kalian masih ingat 6M itu apa? Ada material, money, machine, metode, sama market. Yaps, betul sekali. Ada money, material, machine, method, dan market. Itu adalah sumber daya manusia. Money itu adalah perputaran uang dalam usaha. Material itu adalah bahan baku atau produk. Machine itu ada penggunaan mesin atau alat teknologi. Metode itu adalah langkah-langkah produksi. Dan yang terakhir itu ada market, yaitu pemasaran produk. Betul sekali. Baik, Ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai komponen dalam perencanaan usaha. Nah, dalam komponen perencanaan usaha ini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama itu ada deskripsi perusahaan, poin kedua ada analisis pasar, poin ketiga ada aspek produksi, dan poin keempat yang terakhir ini ada aspek keuangan. Dari keempat poin ini mencakup keseluruhan perencanaan usaha. Nah, anak-anak, untuk poin yang pertama itu ada deskripsi perusahaan, di mana memuat latar belakang, visi misi, tujuan, jenis usaha yang dibuat, dan penjelasan singkat mengenai produk yang dihasilkan. Jadi, sebelum kita memulai usaha, penting banget nih deskripsi perusahaan yang kita buat itu kira-kira apa sih? Akan kemana sih tujuan usaha tersebut? Seperti itu. Untuk poin yang kedua, itu ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini sangat penting untuk riset pasar yang berisi deskripsi lingkungan usaha, target pemasaran, peluang pasar, rencana pemasaran, mencakup harga, strategi harga, dan estimasi penjualan. Jadi kalau kita sudah punya usaha atau ide untuk membuka usaha, tapi kita nggak punya analisis usahanya, bakalan susah. Karena apa? Produk yang kita pasarkan tidak sesuai target marketnya. Jadi kita kalau nggak punya analisis pasar, kayak orang mau usaha tapi bingung. Kira-kira strategi apa sih yang cocok? Terus target produk kita tuh dijual kemana ya? Gitu. Pasti pemikiran analisis pasarnya masih berantakan seperti itu. Jadi penting banget analisis pasar ini dibuat dalam perencanaan usaha. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada aspek produksi, di mana di sini berisi mengenai penjelasan lokasi, target produksi, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, alur proses produksi, kapasitas produksi, dan yang terakhir ini ada biaya produksi. Nah, jadi setelah kita tahu nih target market kita tuh mau dijual kemana, penting juga yang dibutuhkan dalam kebutuhan membuat produknya itu kira-kira apa sih? Baiknya kita mulai usaha di mana? Biaya-biaya yang dikeluarkan itu kira-kira berapa? Makanya perlu adanya aspek produksi. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada aspek keuangan. Ini adalah yang paling penting karena sebagai jantungnya usaha. Kenapa? Karena dalam membangun usaha kita perlu adanya modal. Nah, apa sih yang masuk ke dalam aspek keuangan? Itu berisi ada analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan laba rugi. Jadi ketika kita udah tahu nih, udah siap dalam memulai suatu usaha, jadi kita harus mulai nih apakah dari modal sendiri atau bergabung dari beberapa orang. Itu juga kita harus tahu modalnya kira-kira tuh berapa, terus kebutuhannya gimana, itu semua harus tersusun dan direncanakan. Nah, itulah tadi komponen perencanaan usaha. Ada apa coba sebutkan? Ada deskripsi perusahaan,
ada analisis pasar, ada aspek produksi, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu ada langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Sebenarnya ini kalian langsung aja bisa action, langsung aja kalian bisa mulai sendiri dari pelan-pelan tentunya yang sudah direncanakan ya. Nah, tapi di sini Ibu akan jelaskan untuk penyusunan perencanaan dalam usaha itu ada 3, yaitu yang pertama ada minat atau passion, untuk yang kedua ada prospek, dan untuk yang ketiga itu ada kebermanfaatan. Yang pertama itu ada minat atau passion, dimana kalian bisa mulai suatu usaha dengan yang kalian suka. Misalnya kalian suka nih dengan kreativitas membuat suatu usaha atau produk kerajinan dari bahan-bahan limbah. Nah, kalian bisa padukan untuk menjadikan bahan-bahan limbah tersebut menjadi suatu produk kerajinan yang bernilai tinggi dan tentunya bisa bersaing di pasar global. Untuk poin yang kedua, itu ada prospek ya anak-anak. Nah, prospek ini kalian bisa melihat gambarannya itu dengan usaha-usaha yang sudah berjalan. Tentunya dengan usaha yang sama yang mau kalian buat. Nah, di sini kalian bisa melihat nih, atau kalian bisa berkaca dengan usaha-usaha yang sudah berjalan tersebut, gimana caranya mereka menjalankan suatu usaha tersebut, gimana caranya mereka membangun usaha tersebut bisa terjual gitu, bisa bersaing di pasar global. Kalian bisa lihat gambarannya atau kalian bisa ambil contoh dari usaha-usaha yang berjalan tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga ini ada kebermanfaatan, di mana kalian membuat suatu usaha, kalian membuat produk kerajinan itu tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar global, di mana yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ada 3 hal lagi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau oleh seorang yang mau memulai usaha atau wirausaha pemula, yaitu yang pertama ada mindset, yang kedua ada pengetahuan dan keahlian, dan yang ketiga kerja keras. Nah, ini nih yang menjadikan kekuatan atau fondasi untuk memulai suatu usaha dan tentunya harus bisa konsisten. Baik anak-anak, untuk materi jelasnya kalian bisa baca di buku kalian masing-masing di bab 5 halaman 150 sampai halaman 176. Di situ penjelasannya sudah lengkap. Nah, mungkin dari materi kali ini Ibu sudahi. Dari kalian apakah ada yang mau bertanya atau belum mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelaskan? Kalian bisa langsung tanyakan. Bu, saya mau nanya, dalam membuat suatu usaha atau saya ingin membuat suatu usaha kerajinan nih. Nah, apakah saya harus punya kreativitas yang tinggi agar bisa bersaing di pasar global? Baik Anissa, sebelumnya Ibu akan ulangi dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu, dalam membuat suatu usaha atau ingin memulai usaha kerajinan, apakah harus punya kreativitas yang tinggi agar bisa bersaing di pasar global? Jawabannya itu harus punya kreativitas yang tinggi. Karena apa? Karena agar bisa bersaing di pasar global. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ini ada 5 poin yang kalian harus miliki untuk bisa bersaing di pasar global, yaitu yang pertama harus bisa menentukan target marketnya, di mana target market ini sangat penting untuk menentukan produk kalian tuh dijual kemana, target market kalian tuh ke siapa. Kalian harus bisa menyesuaikan dengan produk yang akan kalian jual. Untuk poin yang kedua, itu kalian harus membuat produk yang unik, di mana di sini kalian harus bisa membuat produk kerajinan yang unik yang bisa menarik perhatian pembeli gitu, menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kalian jual. Kalau produk kalian itu unik atau bisa menarik perhatian orang banyak, itu pasti akan laku di pasaran, apalagi ini memasarkannya secara global. Nah, untuk poin yang ketiga ada melakukan promosi sesuai target market, di mana di sini kalian harus bisa menyesuaikan. Misalnya, kalian mau target market kalian itu mau kalian kasih promosinya itu kepada para wisatawan asing yang berkunjung di negara kita untuk berwisata. Misalnya kalian jual souvenir seperti baju batik, terus topeng, kalian bisa jual juga souvenir seperti gantungan. Itu kalian bisa memberikan promosi kepada mereka sesuai dengan target
yang kalian mau tuju gitu. Untuk poin yang keempat, poin selanjutnya yaitu memanfaatkan pemasaran online. Di sini ini udah sangat banyak sekali, kalian harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk memasarkan produk kalian secara online. Karena sudah banyak masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia itu memanfaatkan handphone atau gadget untuk membeli suatu produk. Jadi kalian harus bisa menjual produk kalian itu secara online. Kalian harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dengan memasarkan produk-produk yang kalian jual itu secara online. Dan untuk poin yang kelima itu ada mengikuti event atau bazar, di mana di sini kalian bisa melakukan atau mengikuti event-event tersebut atau bazar-bazar tersebut untuk memperkenalkan atau untuk mempromosikan produk yang mau kalian jual. Seperti misalnya yang sudah banyak terjadi di negara kita itu biasanya ada kayak festival-festival bazar kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu daya tarik untuk menarik pengunjung atau menarik wisatawan untuk membeli produk yang kalian jual, dan kalian bisa langsung memperkenalkan produk yang mau kalian pasarkan atau mau kalian jual seperti itu. Bisa dimengerti ya Nisa penjelasan dari Ibu? Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membuat 2 kelompok. Untuk masing-masing kelompoknya ini kalian bisa membuat salah satu produk kerajinan. Terserah kalian mau buat produk kerajinan apa. Ibu ambil contoh, ini Ibu waktu itu Ibu beli oleh-oleh dari Baduy. Nah, ini adalah salah satu souvenir dari Baduy yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Nah, ini bisa dijadikan souvenir gantungan yang menurut Ibu ini sangat unik dan sangat bagus. Bentuknya juga lucu. Ini bisa jadi daya tarik untuk para wisatawan atau untuk membeli produk yang mereka jual gitu. Atau kita juga bisa membeli produk banyak ke mereka dan kita bisa jual kembali secara online. Ini juga bisa termasuk membuka usaha atau peluang-peluang usaha baru di pasar online seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ibu mau kalian buat satu produk kerajinan tentunya yang bernilai tinggi yang bisa dijual, kiranya ini menurut kalian itu bisa dijual di pasar global seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Baik anak-anak, dalam kesimpulan materi kita kali ini, apapun usaha yang mau kalian buat itu harus dibarengi dengan actionnya. Jadi percuma kalau kalian ingin membuat suatu usaha hanya di pemikiran saja tapi tidak action. Dan kalian juga harus bisa melihat target pasarnya, di mana di sini kalian dengan melihat target pasarnya atau target market kalian bisa menyesuaikan dengan produk yang mau kalian jual seperti itu. Nah, intinya kalian mau membuat suatu usaha itu kalian harus merintis dari awal. Kalian harus merintis dari nol untuk membuat suatu usaha yang bisa sukses dan bisa membuat suatu produk kerajinan yang bisa bersaing di pasar global. Baik, Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian karena sudah aktif dalam pembelajaran Ibu kali ini. Dan jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan, itu membuat satu produk kerajinan yang kiranya menurut kalian itu bisa bersaing di pasar global. Terserah Ibu bebaskan kalian mau bikin produk kerajinan apa. Dan ini tugas kelompok ya. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya per kelompok. Jangan yang satu mengerjakan, yang lain tidak. Ibu tidak mau menerima hal-hal yang seperti itu. Kalian harus bisa mengerjakan secara kelompok. Dan ini dikumpulkan 2 minggu setelah pertemuan ini. Semoga kalian bisa membuatnya dengan baik. Nah, untuk produk kerajinannya itu kalian akan Ibu putarkan gambaran-gambaran produk kerajinan. Kalian bisa ambil contoh dari gambar yang Ibu berikan. Kalian juga bisa ambil dari contoh-contoh lain yang mau kalian buat. Itu Ibu bebaskan. Dan untuk gambarannya akan Ibu putar. Gambarannya seperti ini ya.
aku punya aksesoris hijab dari bahan limbah. Gimana ya cara bikinnya? Gampang banget. Jadi pertama-tama siapin manik-manik. Yang kedua ada peniti. Kemudian ada cutter. Selanjutnya ada gunting. Dan next ada lem tembak atau lem lilin. Ini dia bahan utamanya, botol susu. Yuk kita mulai bikinnya. Buang covernya, potong jadi 4 bagian, lalu potong kecil-kecil, buang yang nggak perlu. Bagian bawahnya jangan dibuang ya. Potong membentuk kelopak bunga sampai banyak. Di situ rapiin bagian bawahnya. Nah sekarang waktunya menempel. Jadi ini lemnya udah dipanasin ya, awas hati-hati panas. Kasih aja lemnya, habis itu tempel kelopak bunganya. Tempel-tempel dan susun-susun hingga rapi. Nah ini 1 layer ya, aku bikinnya 3 layer. Susun lagi sampai rapi, kasih lemnya lagi. Baru deh tempelnya manik-manik. Cantik kan? Oh ya jangan lupa bagian belakangnya dikasih lem juga buat nempelin penitinya tadi. Kalau udah tinggal ditempel deh penitinya. Tara, ini penitinya tuh murah banget loh. Kalian bisa beli di toko yang menjual perlengkapan untuk menjahit. Nah kalau udah tertempel tinggal tunggu kering dan siap. Cantik kan? Ini aku punya 2 loh, siap dipasang di hijab kalian. Semoga bermanfaat. Kak, rumahnya kok banyak sampahnya? Ya, nih kita lagi ngumpulin sampah ya kak. Jangan dibuang kayak gini, ini sangat berguna bagi kita. Masih bisa dimanfaatkan ya. Bisa untuk membuat tas, membuat dompet, membuat apa lagi banyak pokoknya. Di sini saya membuat dompet. Jadi sampah-sampah tadi dikumpulkan, dipilah-pilah, dicuci. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Karena kita belum mempunyai mesin potong, karena harganya masih mahal, kita potong-potong pakai gunting. Kemudian kita susun. Kita menggunakan setrika ini. Nanti hasilnya seperti ini kak. Hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini, kita pakai lapis seperti ini. Supaya karena saya gunakan untuk tempat perhiasan, nggak bisa kalau tipis seperti ini. Jadi harus kita lapis dengan spons tipis ini yang ukurannya 1 mili. Oke, hasilnya nanti awalnya seperti ini ya kak ya. Ini nih hasilnya seperti ini. Masih jelek ini ya, masih belum finishing, hasilnya masih amburadul. Ini amburadul. Nah nanti kalau sudah, kita hiasin lagi. Hasilnya seperti ini. Nah karena saya khasnya ini Lombok, jadi saya kasih songket di sini. Nih. Jangan dibuang ya kak, sampah-sampah bisa dimanfaatkan. Tuh bagus kan? Lain daripada yang lain, bisa digunakan. Jangan dibuang, dipilah-pilah, nanti bisa dibuat hal-hal yang bermanfaat. Semoga bermanfaat guys. Ini akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengolahan dampak sampah. Ini dia caranya membersihkan sampah plastik untuk menjadi lukisan. Dan ini dia hasil lukisan dari limbah plastik. Semoga bermanfaat serta memberi inspirasi bagi kita semua.
Kata siapa bungkus mie instan nggak ada gunanya? Ternyata plastik daur ulang dari bekasnya bungkus mie instan bisa jadi jalanan aspal. Nggak selamanya aspal itu berbahan biji aspal. Buktinya, pengaspalan dari limbah plastik bekasnya mie instan ini telah dilakukan di daerah Depok dekatnya kampus UI. Katanya sih, si plastik bungkusnya mie instan ini itu terdiri dari zat-zat yang bisa membantu menguatkan jalanan aspal. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas aspal, jika si aspal ini bisa terbukti bertahan lama, tentunya akan berpotensi menghemat biaya perawatan jalan. Kamu terinspirasi ide bisnis nggak dari bahan plastik daur ulang? Nah, itu dia gambaran-gambaran produk kerajinan yang sudah terjual di pasar global. Kalian bisa ambil contoh gampangnya aja, terserah kalian. Kalian mau ambil contoh dari gambar yang ibu berikan atau kalian mau cari sendiri, ibu bebaskan. Yang penting ini kerja kelompok ya, ini bukan kerja masing-masing. Jadi ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya secara kelompok. Dan mungkin ibu sudahi materi pelajaran kita kali ini. Buat kalian dimanapun kalian berada, mau kalian di rumah, mau kalian di luar rumah, mau kalian di sekolah atau lagi di luar sekolah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, patuhi 5M, dan selalu sehat. Amin. Nah, mungkin itu aja pesan ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.